Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arif Aula Rizki, NPM 40420222 dari Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam proses manajemen pengelolaan budidaya tanaman sawi pada sistem aeroponik yang akan ditampilkan dalam bentuk video pembelajaran sebagai berikut. Apakah teman-teman siap untuk belajar sesuatu yang baru dan menarik? Baik, saya Arif akan menemani teman-teman membahas manajemen pengelolaan budidaya sawi pada sistem aeroponik. Pembelajaran ini dirancang agar mudah dipahami dan bisa langsung teman-teman aplikasikan. Jadi, pastikan untuk menyiapkan catatan teman-teman dan jangan ragu untuk mengulang bagian yang dirasa perlu ya. Pernahkah teman-teman mendengar tentang sistem aeroponik? Dalam video ini, kita akan membahas apa itu sistem aeroponik, bagaimana cara kerjanya, dan apa saja keunggulannya dibandingkan metode konvensional. Yuk, simak sampai selesai. Sistem aeroponik adalah salah satu metode pertanian tanpa tanah, di mana tanaman ditanam dengan akarnya dibiarkan menggantung di udara. Nutrisi yang diperlukan disemprotkan langsung ke akar dalam bentuk larutan kabut. Dengan kata lain, sistem ini memungkinkan akar tanaman mendapatkan oksigen maksimal sekaligus menyerap nutrisi secara optimal. Teknologi ini sering digunakan dalam budidaya tanaman sayuran seperti selada, bayam, dan bahkan herbal. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, terdapat struktur penyangga, di mana tanaman ditopang pada lubang-lubang di sebuah wadah atau rak. Kedua, akar menggantung, di mana akar tanaman dibiarkan terbuka menggantung di udara. Yang ketiga, sprayer atau nozzle. Nutrisi disemprotkan secara berkala dalam bentuk kabut ke akar tanaman. Yang keempat, pompa air dan reservoir, di mana larutan nutrisi disirkulasikan kembali untuk efisiensi. Proses ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan lebih sehat. Lalu, apa kelebihan sistem aeroponik dibandingkan metode konvensional? Yang pertama, efisiensi air, di mana sistem ini menggunakan hingga 90% lebih sedikit air dibandingkan dengan pertanian tradisional. Yang kedua, pertumbuhan lebih cepat, karena tanaman mendapatkan oksigen dan nutrisi secara langsung, sehingga tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, tidak membutuhkan tanah karena ideal untuk lingkungan dengan lahan terbatas atau tanah yang kurang subur. Dan yang keempat, pengendalian hama dan penyakit lebih baik dikarenakan lingkungan tanam yang lebih terkendali. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sistem aeroponik yang terdiri dari pompa, kemudian rak, kemudian box, dan ada lampu grow light, kemudian ada bak nutrisi, selang, set nozzle ukuran 3,5 mm, kemudian ada filter air, ada TDS atau Total Dissolved Solid. Kemudian ada pH meter, nampan, hand sprayer, botol plastik, sprayer pestisida, net pot, lux meter, hygrometer, oven, amplop, alat tulis, kamera, penggaris, timbangan analitik, gelas ukur, dan software SAS 9.4. Nah, bahan-bahan yang digunakan meliputi rock wool sebagai media, kemudian pupuk AB mix sayuran daun sebagai nutrisi,
kemudian ada pestisida neem oil untuk pengendalian hama dan penyakit, kemudian ada kertas label dan air, kemudian benih sawi yang terdiri dari 4 varietas. Varietas pertama ada varietas Kumala, kemudian varietas Sinta F1, kemudian varietas Kometa, dan varietas Tosakan. Keempat benih tersebut didapat dari toko pertanian. Selanjutnya, kita memasuki proses budidaya tanaman sawi, di mana proses yang pertama adalah penyemaian. Penyemaian benih sawi diawali dengan merendam benih selama 1 jam atau disebut juga proses imbibisi. Imbibisi merupakan proses penyerapan air oleh material kering yang menyebabkan pembekakan. Proses ini sangat penting dalam perkecambahan biji, di mana penyerapan air memungkinkan reaktivasi proses metabolisme dalam biji yang menyebabkan biji membengkak dan memicu proses metabolisme yang diperlukan untuk perkecambahan. Selanjutnya, penyemaian ini dilakukan di awal pelaksanaan penelitian dengan menggunakan media rockwool dengan ketebalan 2,5 cm dan ukuran 3x3 cm. Rockwool adalah media tanam berbahan dasar serat batuan vulkanik yang diproses menjadi serat halus. Media ini sangat baik untuk penyemaian karena yang pertama, memiliki pori-pori yang mampu menyerap dan menyimpan air dengan baik. Yang kedua, menyediakan cukup oksigen untuk mendukung pertumbuhan akar. Dan yang ketiga, bebas dari hama dan penyakit. Media dibahas. Selanjutnya, media dibasahi dengan air hingga cukup lembab. Diberi lubang 0,5 cm, kemudian benih tanaman diletakkan ke dalam media tanam tersebut. Lalu menutup kembali rockwool dan memberikan label sesuai dengan varietasnya. Pada masa penyemaian ini dilakukan penyiraman menggunakan hand sprayer berukuran 1 liter selama 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Proses penyemaian hingga bisa pindah ke tahap pindah tanam, yaitu selama 14 hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap sanitasi. Dalam budidaya sistem aeroponik, sanitasi menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman sawi agar tetap optimal dan bebas dari gangguan hama dan penyakit. Mengapa sanitasi sangat penting dalam sistem aeroponik? Karena dalam sistem ini, tanaman tumbuh tanpa media tanah, akar menggantung di udara, dan nutrisi diberikan dalam bentuk larutan. Jika kebersihan tidak dijaga, sistem ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan lumut yang dapat mengganggu pertumbuhan sawi. Dengan membersihkan seluruh perangkat aeroponik, termasuk tangki, nutrisi, pipa, sprayer, dan wadah tanaman. Gunakan sikat lembut untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau endapan yang mungkin tertinggal dari siklus sebelumnya. Bilas sistem dengan air bersih untuk memastikan tidak ada residu bahan kimia yang tertinggal, karena residu ini dapat mempengaruhi larutan nutrisi dan tanaman sawi. Selama masa budidaya, lakukan sanitasi secara rutin, seperti membersihkan tangki nutrisi dari endapan dan memastikan sprayer tidak tersumbat. Hindari lumut atau biofilm dengan menjaga lingkungan sistem tetap bersih dan terang. Selain sistem aeroponik, area sekitar juga harus dijaga kebersihannya dengan membersihkan lantai dan permukaan sekitar dari kotoran atau genangan air.
buang tanaman yang layu atau terinfeksi penyakit agar tidak menular ke tanaman yang lain. Gunakan alat kerja seperti gunting atau pisau yang steril saat memanen atau merapikan tanaman. Dengan sanitasi yang baik, budidaya sawi di sistem aeroponik akan memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi risiko penyakit tanaman seperti busuk akar atau layu bakteri, meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi, dan memastikan hasil panen lebih bersih dan berkualitas tinggi. Baik, selanjutnya tahap persiapan sistem aeroponik. Penelitian ini menggunakan sistem aeroponik untuk budidaya tanaman sawi. Sistem aeroponik ini memiliki rak aeroponik dibuat dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 1,6 meter, serta berdiri dari 4 tingkat. Setiap tingkat dibuat dengan ketinggian 60 cm, terdiri dari 8 box per tingkatnya, dan setiap box terdapat lampu grow light berwarna ungu dan putih. Box dibuat dengan melubangi bagian atas menggunakan bor. Satu box terdiri dari 18 lubang dengan jarak 10 x 15 cm. Pipa dibuat dari bak penampung menuju box tanaman. Filter ditambahkan agar air yang membasahi akar tidak terdapat debu ataupun pasir. Penyiapan sistem aeroponik dengan mengecek semua sensor dan pembersihan bak nutrisi dan box aeroponik. Pemberian label juga dilakukan agar tanaman yang diamati dapat terstruktur dan tidak tertukar satu sama lain. Baik, selanjutnya ke tahap pindah tanam. Bibit yang siap dipindahkan adalah yang berumur sekitar 14 hari dengan 3-4 helai daun sejati. Pastikan bibit sehat dan bebas dari hama serta penyakit. Lepaskan bibit dari tray semai dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Untuk mempermudah, bisa disiram terlebih dahulu agar media semai lebih lembab. Masukkan bibit ke dalam net pot sesuai ukuran, kemudian masukkan ke dalam lubang tanam. Lubang tanam dengan jarak 20 hingga 25 cm agar tanaman sawi memiliki ruang tumbuh yang cukup. Pastikan larutan nutrisi sudah disiapkan dengan 2 konsentrasi. Yang pertama 1200 ppm dan yang kedua 1800 ppm dengan kondisi pH sekitar 5,5 hingga 6,5. Pastikan sistem penyemprotan nutrisi berjalan dengan baik. Atur interval penyemprotan setiap 3 jam sekali dengan durasi 5 menit agar akar tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pemeliharaan, di mana pemeliharaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, penyulaman. Penyulaman tanaman sawi saat pindah tanam adalah kegiatan mengganti tanaman sawi yang mati, layu, atau tumbuh tidak normal setelah dipindahkan ke sistem aeroponik. Penyulaman dilakukan pada saat kurang dari 1 minggu setelah pindah tanam dilakukan. Penyulaman penting karena saat pindah tanam ada bibit yang stres, rusak akarnya, atau tidak dapat beradaptasi sehingga harus segera diganti dengan bibit yang baru dan sehat. Berikut beberapa cara dalam melakukan penyulaman. Yang pertama, setelah 3-7 hari pindah tanam, amati semua tanaman. Kemudian, tandai tanaman yang mati, layu parah, tumbuh, kerdil, atau kelihatan tidak normal. Lalu, bibit harus setara umur dan ukurannya dengan tanaman yang sudah ditanam sebelumnya. Kemudian, pilih bibit yang sehat, akar kuat, dan tidak cacat. Kemudian, cabut dengan hati-hati supaya tidak merusak tanah sekitarnya. Lalu,
Kalau lubang tanam rusak, rapikan dahulu sebelum tanam ulang. Masukkan bibit baru ke lubang yang sudah diperbaiki. Yang kedua yaitu monitoring sistem aeroponik. Monitoring sistem aeroponik itu artinya kita mengamati, memeriksa, dan mengontrol semua komponen penting di sistem aeroponik supaya tanaman tetap tumbuh optimal. Karena dalam aeroponik, tanaman hidup tanpa tanah. Jadi, semua alat yang dibutuhkan seperti grow light, nozzle, timer, pompa, filter air harus terus dipastikan berfungsi dengan baik. Berikut rincian monitoring untuk sistem. Yang pertama, lampu grow light. Mengecek nyala lampu dan intensitas cahayanya. Kedua, pastikan lampu menyala sesuai kebutuhan tanaman. Biasanya 12 sampai 16 jam per hari dari jam 18.00 hingga 06.00 WIB. Yang kedua, nozzle atau penyemprot. Pastikan semprotan halus dan merata ke semua akar. Dan bersihkan nozzle secara rutin agar tidak tersumbat. Jika ada nozzle yang tersumbat, maka dilakukan pembersihan dengan membuka nozzle tersebut. Yang ketiga, ada timer, yaitu mengecek apakah setting timer sudah pas, menyemprot tiap 3 jam sekali selama 5 menit. Timer ini mengatur kapan pompa hidup atau mati secara otomatis. Selanjutnya, yaitu pompa. Pastikan pompa nyala normal saat timer aktif. Dengarkan suara pompa. Kalau aneh, biasanya ada masalah. Dan ada filter air. Cek filter supaya air tetap bersih. Kemudian ganti atau bersihkan filter kalau sudah kotor supaya nozzle tidak mampet. Penggantian filter dilakukan setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, ada monitoring nutrisi. Monitoring nutrisi AB mix juga dilakukan agar kebutuhan nutrisi untuk tanaman tetap tercukupi. Monitoring tersebut meliputi yang pertama, cek electrical conductivity atau menggunakan TDS, Total Dissolved Solid. Konsentrasi nutrisi AB mix itu terdiri dari 2 tingkat, yaitu 1200 ppm dan 1800 ppm. Selanjutnya, jika ppm berlebihan, maka dilakukan penambahan air. Namun, jika kondisi ppm berkurang, maka dilakukan penambahan larutan AB mix pada konsentrasi nutrisi tersebut. Kemudian, pengecekan kondisi bak nutrisi, apakah sudah berlumut atau belum. Pembersihan rutin di setiap 1 minggu sekali agar nutrisi yang disalurkan tidak mengalami penyumbatan. Yang keempat, ada monitoring hama penyakit. Monitoring hama dan penyakit di sistem aeroponik juga penting, karena kalau tidak cepat terdeteksi bisa langsung menyebar ke semua tanaman. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan daun dan batang. Pemeriksaan permukaan atas dan bawah daun. Biasanya, hama kecil suka bersembunyi di balik bawah daun. Jika terdapat tanda aneh seperti bintik hitam, bercak kuning, bercak coklat, dan lubang-lubang pada permukaan daun. Yang kedua, pemeriksaan akar. Akar harus putih bersih. Kalau akar jadi coklat, berlendir, atau bau busuk, itu tanda-tanda penyakit akar. Yang ketiga, adanya hama. Pengecekan ada tidaknya hama pada tanaman seperti kutu daun, belalang, dan ulat. Pengendalian hama penyakit ketika menyerang tanaman. Yang pertama, secara mekanis. Pengendalian secara mekanis itu adalah
cara mengendalikan hama atau penyakit dengan bantuan alat atau tindakan fisik tanpa memakai bahan kimia. Contohnya, memetik daun yang terkena penyakit, mencabut tanaman yang sudah rusak parah agar tidak menular ke tanaman lain, dan menangkap hama seperti ulat atau belalang. Keunggulan pengendalian mekanis yaitu aman untuk tanaman dan lingkungan dan tidak meninggalkan residu kimia. Sedangkan kekurangannya yaitu jika hama yang menyerang banyak, maka membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Pengendalian kedua yaitu menggunakan neem oil. Neem oil adalah minyak alami dari biji tanaman neem, Azadirachta indica, yang sering dipakai untuk mengendalikan hama dan penyakit di pertanian organik, termasuk di sistem aeroponik. Neem oil itu sifatnya insektikida, membunuh hama, repellent, mengusir hama, dan juga antifungal, menghambat jamur penyakit. Selanjutnya, tahap pemanenan. Pemanenan dilakukan saat tanaman sudah berumur 28 hingga 30 hari setelah pindah tanam. Pemanenan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, tanaman sawi dengan nutrisi 1200 ppm. Selanjutnya, tanaman sawi dengan nutrisi 1800 ppm. Berikut tahapan pemanenan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan seperti gunting yang tajam atau pisau steril, kemudian bak atau ember keranjang, kemudian air bersih untuk membilas sawi. Kemudian pemeriksaan tanaman. Pilih tanaman sawi yang sudah siap panen. Proses pemanenan. Pegang bagian pangkal tanaman dengan satu tangan, dengan tangan lain potong batang utama sekitar 1 hingga 2 cm di atas akar menggunakan gunting atau pisau steril. Hindari merobek tanaman dengan tangan kosong. Kemudian masukkan sawi hasil potong ke dalam ember atau keranjang panen. Ketika dipanen, pisahkan sesuai dengan label yang telah diberikan agar memudahkan dalam pencatatan data yang diambil. Selanjutnya, proses pasca panen. Pasca panen tanaman sawi, langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti persiapan alat dan bahan dengan menyiapkan timbangan digital presisi, oven pengering yang dapat diatur pada suhu 70 derajat Celcius, loyang atau nampan tahan panas untuk meletakkan sampel, label atau kode identitas sampel, serta alat tulis dan formulir pencatatan data. Penimbangan bobot basah. Setelah panen, tanaman sawi dibersihkan dari kotoran ringan tanpa dicuci menggunakan air. Tanaman kemudian ditiriskan pada suhu ruang selama 5 hingga 10 menit untuk menghilangkan kelebihan air di permukaan. Selanjutnya, setiap tanaman diberi kode identitas sampel sesuai sebelumnya. Timbang masing-masing tanaman menggunakan timbangan digital yang telah dikalibrasi. Kemudian, catat hasil penimbangan sebagai bobot basah dalam satuan gram. Setelah itu, kita melakukan proses pengeringan sampel. Panaskan oven hingga suhu 70 derajat Celcius sebelum memasukkan sampel. Letakkan tanaman sawi pada loyang atau nampan tahan panas yang telah diberi label sesuai kode identitas. Masukkan loyang ke dalam oven dan lakukan pengeringan selama 48 jam pada suhu konstan 70 derajat Celcius. Selama proses pengeringan, periksa oven secara berkala untuk memastikan suhu tetap stabil dan tanaman tidak mengalami pembakaran. Selanjutnya, penimbangan bobot kering. Setelah 48 jam pengeringan, keluarkan sampel dari oven dan biarkan selama 10 hingga 15 menit di suhu ruang agar suhu sampel stabil. Timbang kembali masing-masing tanaman menggunakan timbangan digital. Kemudian, catat hasil penimbangan sebagai bobot kering dalam satuan gram.